Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran jarak jauh mata pelajaran pemrograman dasar part yang kedua. Untuk kelas 10 jurusan TKJ SMKN 1 Jawa Selatan. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, alangkah baiknya kita nge-review pelajaran sebelumnya. Kita flashback pada video part yang pertama. Video part pertama, kita membahas tentang pengenalan algoritma. Algoritma merupakan suatu prosedur, urutan langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang sistematis, jelas dan logis untuk menyelesaikan permasalahan. Lalu, penyajian algoritma. Algoritma dapat disajikan dalam bentuk tulisan dan bentuk gambar. Bentuk tulisan itu berupa bahasa natural dan pseudocode, sedangkan bentuk gambar itu berupa flowchart. Dikarenakan kita telah membahas penyajian algoritma di part pertama, dalam video ini kita akan membahas lebih lanjut tentang struktur algoritmanya. Algoritma berisi langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Langkah-langkah tersebut dapat berupa runtunan aksi, pemilihan aksi, pengulangan aksi, atau kombinasi dari ketiganya. Struktur dasar penyajian algoritma dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu struktur runtun. Struktur algoritma runtun menjelaskan urutan langkah-langkah penyelesaian masalah secara teratur. Yang kedua yaitu struktur pemilihan atau percabangan. Struktur algoritma atau program yang menggunakan pemilihan atau penyeleksian kondisi. Yang ketiga yaitu struktur perulangan, yaitu struktur algoritma yang menyatakan yang pernyataannya akan dieksekusi berulang sampai kondisi tertentu. Nah, sebagai catatan, dalam algoritma tidak dipakai simbol-simbol atau sintaks dari suatu bahasa pemrograman tertentu, melainkan bersifat umum dan tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman apapun juga. Jadi, intinya, penyajian algoritma itu ada 3. Yang pertama, bahasa natural, yang kedua, pseudocode, yang ketiga adalah flowchart. Nah, dari tiap-tiap notasi penyajiannya tersebut, itu mempunyai struktur, yaitu struktur runtun, struktur pemilihan, dan struktur perulangan. Yang pertama yaitu contoh penerapan algoritma menggunakan bahasa natural. Pada video part yang pertama kita telah membahasnya, yaitu contoh tentang bagaimana mengubah beras menjadi nasi yang siap untuk dimakan. Contoh yang kedua yaitu penerapan algoritma dengan bahasa natural menggunakan struktur pemilihan atau percabangan. Nah, contohnya yaitu algoritma persiapan mengikuti MOS, masa orientasi siswa. Langkah pertama yaitu memeriksa kelengkapan. Kelengkapan yang diperlukan yaitu alma mater, pita, dan name tag. Yang kedua, jika alma mater tidak ada, maka pinjam ke kakak senior. Berarti, di situ ada pilihan lain jika kita tidak memiliki alma mater. Jadi, jika tidak memiliki alma mater, maka pilihannya bisa meminjam ke kakak senior. Nah, yang ketiga yaitu, jika alma mater sudah ada, maka periksa pita. Pita tidak ada, maka beli di warung. Begitupun dengan pita, jika tidak ada pilihannya, bisa beli di warung. Dan begitu seterusnya. Untuk lebih jelasnya, videonya bisa di-pause terlebih dahulu untuk memahaminya. Contoh ketiga, masih dengan penyajian algoritma menggunakan bahasa natural, tapi dengan struktur perulangan. Singkatnya, kita melakukan hal yang sama secara berulang-ulang. Rumusan masalah di sini yaitu bagaimana mengisi tandon air dari sumur. Penyelesaiannya dengan menggunakan timba air. Pada contoh ini, algoritmanya terdapat 2 alternatif. Alternatif 1 dan alternatif 2. Pada alternatif 1, langkah pertama adalah siapkan timba air. Yang kedua, selama tandon air belum penuh, maka lakukan
Yang ketiga, ambil air menggunakan timba dari sumur. Yang keempat, masukkan air ke tandon air. Yang kelima, ulangi langkah 2. Jadi sebelum airnya penuh, maka diulangi langkah kedua dengan melakukan timba air dari sumur, lalu masukkan air ke tandon air hingga tandon itu penuh. Nah, alternatif kedua itu hampir sama. Bedanya, pada alternatif kedua, algoritma memeriksa atau memastikan terlebih dahulu keadaan tandon, apakah kosong atau sudah penuh. Di sini, apakah air tandon kosong. Nah, jika kosong, maka dia melakukan timba air sumur dan memasukkan air ke tandon air, lalu mengulanginya hingga tandon itu penuh. Nah, jika ini jawabannya penuh, maka tidak perlu dilakukan penimbaan air. Beberapa contoh peristiwa yang menerapkan struktur perulangan dan terjadi pada kehidupan sehari-hari, misalnya membersihkan kaca dengan lap, menyapu lantai yang kotor, atau mengangkat kaki ketika menaiki tangga. Berikutnya penerapan algoritma dengan flowchart menggunakan struktur runtun atau urut. Ini adalah contoh yang diberikan pada video part yang pertama, yaitu tentang algoritma luas persegi panjang. Contoh flowchart menggunakan struktur pemilihan. Gambar tersebut menjelaskan flowchart yang digunakan untuk menentukan kelulusan dengan kriteria nilai grade kurang dari 60. Maka algoritma akan menampilkan, "Maaf, Anda belum lulus." Jika grade lebih dari 60, maka program akan menampilkan Anda lulus. Jadi di sini ada percabangan. Jika grade-nya lebih besar dari 60, maka dinyatakan lulus. Jika grade-nya kurang dari 60, maka dinyatakan belum lulus. Intinya di sini ada percabangan untuk struktur pemilihan. Kemudian flowchart dengan struktur perulangan. Di sini contohnya yaitu flowchart mencetak deret angka 1 sampai 9. Pertama, simbol yang digunakan tentu saja yaitu simbol terminator untuk memulai dan mengakhiri. Kemudian, simbol processing, yaitu dia memasukkan i sebagai integer. Integer merupakan tipe data yang nantinya akan dibahas pada video part berikutnya. Lalu di sini adalah simbol preparation, yaitu untuk mempersiapkan penyimpanan. Jadi disimpan dulu i sama dengan 1 dan i sama dengan 10. Karena dia mencetak 1 sampai 9, maka diinputkan cetak i, berarti dia menginputkan i. Pertama menginputkan i, lalu di sini adalah proses. Prosesnya i dengan 1, berarti tambahkan i dengan 1 jadi 1 ditambah 1 jadi 2. 2 ditambah 2 ditambah 1 jadi 3. 3 ditambah 1 menjadi 4, begitu seterusnya hingga i itu mencapai i 10. Jika udah i sampai 10, dia balik lagi ke atas. Barulah karena i yang dicari sampai 9, jika i-nya sudah mencapai 10, maka dia akan selesai. Materi selanjutnya yaitu tentang pseudocode. Penyajian algoritma kan ada 3. Pertama, bahasa natural. Yang kedua, flowchart. Dan yang ketiga adalah ini, pseudocode. Pseudocode merupakan salah satu bentuk yang digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk tulisan yang menggunakan beberapa notasi tulisan atau code yang menyerupai kode dalam bahasa pemrograman. Dalam penulisan algoritma menggunakan pseudocode, tidak ada aturan yang baku. Setiap algoritma setidaknya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu judul atau header, yang kedua adalah kamus deklarasi, dan yang ketiga adalah algoritma atau deskripsi. Pada setiap bagian, apabila akan diberikan sebuah komentar atau penjelasan dari bagian tersebut, maka komentar dituliskan di antara tanda kurung kurawa. Misalnya seperti ini. Kita akan menuliskan kata komentar, jadi harus ada kurung kurawa. Pernyataan atau notasi algoritmis yang dituliskan di antara tanda kurawa
tidak akan dieksekusi oleh program, karena ini adalah sebagai keterangan saja. Selanjutnya itu bagian pseudocode yang pertama, yaitu judul atau header. Adalah bagian teks algoritma yang digunakan sebagai tempat mendefinisikan nama dengan menentukan apakah teks tersebut adalah program, prosedur, atau fungsi. Disarankan penulisan judul itu singkat. Format penulisannya sebagai berikut. Nah, ini kita tulis sebagai judul. Lalu ini ada tanda kurung kurawa untuk menuliskan komentar mengenai algoritma seperti cara kerja program, kondisi awal dan kondisi akhir dari program. Misalnya seperti ini. Program luas kubus. Jadi, program luas kubus ini adalah sebagai judul algoritma. Nah, yang tanda kurawa ini itu sebagai spesifikasi algoritma atau keterangannya, yaitu menghitung luas kubus. Menghitung luas kubus untuk ukuran sisi yang dibaca dari piranti masukan, lalu hasilnya ke piranti keluaran. Nah, ini sebagai keterangan saja. Bisa ditulis, bisa tidak. Nah, sebagai catatan, untuk memisah kata judul algoritma menggunakan tanda garis bawah atau underscore. Jadi ini, untuk memisahkan antara kata luas dan kubus. Bukanlah suatu keharusan, jadi tidak wajib harus menggunakan underscore. Luas lingkaran dapat ditulis luas underscore lingkaran atau luas lingkaran yang tanpa spasi. Jadi tidak boleh menggunakan spasi untuk memisah antara kata di dalam algoritma. Jadi untuk memisahnya boleh boleh menggunakan underscore atau tidak menggunakan spasi, jadi digabung. Jika menggunakan spasi nanti programnya bisa error. Selanjutnya yaitu kamus atau deklarasi. Kamus adalah bagian teks algoritma sebagai tempat untuk mendefinisikan beberapa hal, antara lain nama tipe data, nama konstanta, nama variabel, nama fungsi, dan nama prosedur. Jadi di bagian kamus ini kita akan menuliskan tipe data atau nama konstanta seperti itu. Contohnya seperti ini. Pertama harus ditulis kamus. Jadi tahu ini bagian kamus. Kamus, nama tipe, ini sebagai keterangannya. Jadi ini tipe jam itu adalah HHMMSS. Ini integer menerangkan sebagai tipe data. Nanti tipe data dijelaskan pada bab berikutnya. Nah, ini adalah nama konstanta. Misalnya, konstan V. V itu tipenya adalah real dengan masukan 3,14. Nah, ini misalnya konstan nama. Nama itu tipe datanya adalah string, yaitu Alex. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah algoritma atau deskripsinya. Ini bagian inti. Algoritma adalah bagian inti dari suatu algoritma yang berisi instruksi atau pemanggilan aksi yang telah didefinisikan. Nah, penulisannya seperti ini. Misalnya, menginput C dan D, yaitu menerima masukan dua bilangan C dan D. If itu jika C kecil dari D, then itu maka dia itu menjelaskan dia ingin menginputkan apa. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh atau penerapan algoritma dalam bentuk pseudocode. Pseudocode itu sama seperti bahasa natural dan flowchart yang memiliki struktur algoritma seperti runtun, pemilihan, dan perulangan. Tapi di sini saya akan menjelaskan atau memberikan contoh dengan struktur runtun. Nah, ini adalah contoh pseudocode secara keseluruhan yang terdiri dari judul, kamus, dan algoritma. Judulnya di sini yaitu program luas persegi panjang. Jadi bisa diingat di sini menggunakan underscore sebagai pemisah. Penjelasannya yaitu menghitung luas persegi panjang dengan data panjang adalah 5 dan lebar adalah 4. Menampilkan hasil luas persegi panjang ke layar monitor. Jadi nanti yang akan keluar di layar monitor adalah hasil luasnya. Nah, pada bagian kamus itu dimasukkan panjang, lebar, dan luas yang sama-sama bertipe
tipe datanya adalah float. Jadi float ini adalah tipe data. Pada bagian ini, lebar float panahnya ada 4. Berarti pernyataan lebar float yang ini terdiri dari 2 pernyataan, yaitu lebar bertipe float dan lebar dengan nilai 4. Jadi dia sudah langsung memasukkan nilai 4 di sini. Kemudian pada bagian algoritma dimasukkan nilai panjang, karena tadi di sini belum memasukkan nilai panjang, di sini masukkan nilai panjang. Keterangannya isi atau simpan nilai 5 ke variabel panjang. Dan rumus luas yaitu panjang kali lebar. Nah, lalu ditulislah write yang nantinya akan keluar atau menjadi output di layar monitor. Dituliskan luas persegi panjang. Ini merupakan tampilan luas ke layar monitor. Write di sini adalah notasi algoritmis dalam pseudocode yang berfungsi untuk menampilkan atau mencetak string atau isi variabel yang berada pada tanda ini, dalam tanda kurung, ke layar piranti keluaran atau monitor. Jadi nanti ketika udah ditulis seperti ini, maka setelah dieksekusi akan keluar dengan tulisan luas persegi panjang bla bla bla. Misalnya luas persegi panjang 20 karena 4 kali 5. Nah, write di sini karena dia berfungsi sebagai output, dia dapat ditulis juga dengan notasi output. Misalnya output dalam kurung luas persegi panjang, seperti itu. Nah, ini adalah keterangannya, bisa di pause untuk lebih jelasnya. Selesai sudah materi kita tentang pengenalan algoritma. Sebagai tolak ukur, apakah kalian sudah paham atau belum tentang materi ini? Maka, tugas di rumah adalah buatlah contoh penyajian algoritma berupa flowchart dan pseudocode versi kalian. Boleh menggunakan struktur algoritma runtun, pemilihan, dan perulangan. Sekian video pada part kedua ini. Untuk pertanyaan atau masukan, silahkan disampaikan di kolom komentar atau grup diskusi yang nantinya akan kita diskusikan bersama-sama. Selamat belajar, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.